Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi bukurina wa barik lana fi majlisina wa ij'alna minal muttaqin al-faizin al-maqbulin ya arhamar rahimin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga terima kasih kepada tuan rumah dan Pak Anto yang bersusah payah sampai bisa melihat hijau dan kuning merah insyaallah. Jadi luar biasa, tapi ini semua usaha-usaha yang membawa kenikmatan tersendiri ya. Kita berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan yang bisa memudahkan orang untuk belajar. Kita mulai di hari kedua. Sebelum memulai biografi Imam Abu Zur'ah secara singkat, cepat untuk mengkodok yang kemarin ibu-ibu. Jadi kemarin kita bicara tentang Khurasan. Khurasan itu memang nama terkenal, Jazirah Arab, Khurasan, Syam. Ya, ada istilah Syam ya. Istilah Syam itu meliputi ini, Syam ya, misalnya Syria, Lebanon, kemudian Yordan, Palestina, yang dijajah Israel ini Yahudi. Jadi yang dijajah Yahudi, Palestina, Yordan, Lebanon, Syria, ini semua Syam. Jadi namanya kawasan Syam. Nah, ada namanya kawasan Khurasan. Kawasan Khurasan itu atau Persia itu meliputi, Khurasan meliputi Iran kalau sekarang, Turkmenistan, Afghanistan, sama di atasnya itu Uzbekistan. Ya, Uzbekistan di sini yang ada Bukhara, Imam Bukhari ya. Ada Samarkandi, Ad-Darimi. Kemudian di sini ini Afghanistan. Nah, kalau dulu semuanya ini namanya Khurasan. Yang kemarin sudah kita katakan ini yang disebut oleh Allah dalam firman surat Jumat ayat 3, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jadi pertama Nabi diutus di Ummiyin. Setelah Ummiyin disebutkan wa akharin. Wa akharin ya Irak, Iran, Khurasan. Nah, semangat orang Khurasan kemarin sudah disebutkan dalam hadis Bukhari. Seandainya iman itu digantung di planet Jupiter, niscaya orang-orang dari Khurasan ini tetap masih menggapainya, meraihnya. Saking semangatnya mereka dalam agama, dalam iman. Dan kemarin sudah kita buktikan dengan seorang dari mereka yaitu Imam Abu Hatim. Nanti hari ini kita buktikan dengan orang kedua, Imam Abu Zur'ah. Baik. Nah, jadi di antara kota-kota yang dikenal sebagai kota-kota Khurasan sekarang ternyata ada di beberapa negara. Kota Kabul, kota Herat itu ada di Afghanistan. Kota Meru ini kalau orang dari sana namanya Marwazi, jadi tambahi zai. Kalau Roy itu menjadi Ar-Razi, tambah zai. Ini tidak bisa dikiaskan. Jadi apa artinya? Tidak bisa dikiaskan. Berarti kita tidak bisa membuat lagi ya, cuma itu ada bilang tertentu mereka yang punya bahasa itu menggunakan seperti itu. Harus dihafalkan. Jadi Roy jadi Ar-Razi, Meru jadi Marwazi. Nah, Meru ada di Turkmenistan, kota Tus, Atusi ya, kota Mashhad, kota Naisabur ada di Iran.
Samarkand dan Bukhara ada di Uzbekistan yang tadi itu ya. Ini peta-petanya biar ya tambah pengetahuan kita tentang dunia Islam, peta Islam. Kemarin saya katakan karena Islam kita itu juga berkembang melalui jalur ini, melalui jalur darat sampai ke India, Sri Lanka, kemudian baru kapal menuju ke Nusantara. Baik. Ini peta menunjukkan zaman dulu, ya. Ini Bilad Faris, ini Khurasan. Bilad Faris, Khurasan. Yang kemarin kita katakan bahwa negara India, Sindhi dan India ditaklukkan oleh Islam. Islam masuk ke sana tanggal berapa? 6 Ramadan tahun 20 oleh panglima perang paling muda ya, usia 17 tahun, namanya Muhammad Al-Qasim. Nah, ini gambar penyebaran hidayah melalui perang zaman itu seperti ini ke negara Faris. Jadi dari Irak itu masih negara Arab. Kalau Faris itu negara Ajam, sudah non Arab. Nah, penyebarannya seperti ini. Nah, ini peta juga menjelaskan itu kemarin yang kita terangkan. Nah, ini kalau ini negara Iran sekarang. Negara Iran sekarang, coba kita perhatikan, ini Saudi, ini Kuwait kecil. Nah, di samping Kuwait ini ada Arabistan. Nama lain adalah Ahwaz. Ini adalah pemasok minyak, bisa disebut 90% minyaknya Iran itu dari negara Arab. Ini negara Arab. Negara Arab dijajah sama Persia. Sama Persia itu orang Ajam sampai hari ini. Ya, ini kerajaan Ahwaz atau Arabistan dijajah, dan sampai sekarang ada pasukannya perlawanan, ada perang di sana. Sampai hari ini ada perang. Ya, perang perlawanan perjuangan melawan penjajah. Jadi mereka memandangnya ya Iran itu penjajah. Lalu kemarin ini Khurasan, ini Khurasan kecil. Hanya di sini aja Khurasan sekarang masuk ke wilayah Iran. Kemudian di sini ada Zaidan, ada Sistan, ada Balustan, Sistan. Ini Ahlussunnah semua. Ini Ahlussunnah sekarang juga ada perang di sana. Kemudian kalau ini Asfahan, tempatnya Yahudi itu, nanti Dajjal juga akan muncul dari Khurasan, diiring oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan. Kalau kita naik, ya ini Laut Kaspia ya. Laut Kaspia, di sini saya perhatikan ini ada kata Mazandaran. Nah, ini kalau peta lama dulu namanya Dailam sama Tobaristan. Dari Imam Tobari dari sini. Kalau ini Kilan atau Jilan, itu Imam Abdul Qadir Jailani. Ini ada Tehran. Nah, Tehran itu tempatnya Roy. Ar-Razi itu dari sini, dari Tehran ya. Jadi kalau dulu Roy, sekarang ada ibu kota metropolitan baru namanya Tehran. Nah, dia masuk ke sini. Nah, dia masuk di wilayah itu. Baik. Kiranya cukup untuk untuk yang ini kita ganti sekarang dengan yang baru ya, dengan biografi Imam Abu Zur'ah. Baik. Untuk Imam Abu Hatim, nanti akan saya perbaiki. Perbaikan saya ke depan itu, Imam Abu Hatim akan saya tulis, saya tonjolkan gelarnya Al-Imamun Naqid Saykhul Muhaddithin. Jadi imam, kritikus hadis, dan guru daripada ahli hadis. Tapi kalau Abu Zur'ah, ya, gelar yang saya munculkan Al-Imamur Rabbani Sayyidul Hufadz. Jadi kalau Abu Hatim Al-Imam An-Naqid Syekhul Muhaddithin. Kalau Abu Zur'ah Al-Imamur Rabbani Sayyidul Hufadz. Imam Rabbani, ya ulama yang ya termasuk ulama-ulama yang khusus, ulama wali Allah. Ya, Sayyidul Hufadz, penghulu para penghafal hadis.
karena dia hafal 600.000 hadis. Imam Abu Zur'ah ini hafal 600.000 hadis. Baik. Beliau lahir kemarin kebalik saya, ada yang kebalik. Lahir tahun 200, wafat 264. Jadi pendek usianya, tapi luar biasa ilmunya dan barokahnya. Kalau Abu Hatim itu panjang kan lahir 195, terus wafat 277. Kalau Imam Bukhari itu lahir 196, jadi beda. Mereka satu lighting semua ini. Ya, Imam Bukhari 196, wafat 256. Kalau Abu Hatim 195, wafat 277. Kalau Abu Zur'ah lahir 200, wafat 264. Baik. Kita mulai dari yang di buku dulu. Di buku kita baca nama beliau Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang imam Rabbani yang banyak menghafal hadis dan sekaligus sangat menguasai hadis-hadis yang dihafalkannya. Beliau salah satu murid Imam Ahmad bin Hanbal dan juga termasuk salah satu guru Imam Muslim. Ya, Imam Ahmad itu gurunya, Imam Muslim itu muridnya. Nah, di ilmu hadis, di kalangan muhaddisin ada namanya orang-orang yang satu letting, yang satu pertemanan, mereka terjalin pertemanan lalu saling meriwayatkan. Kan mesti ya guru ya murid. Nah, itu selalu ada keterangan, misalnya mudabbaj. Mudabbajan. Mudabbaj itu ya tadi tuh, orang yang saling meriwayatkan sementara usianya berdekatan. Bukan satu lebih tua dari yang lain, jadi berdekatan usianya, itu mudabbaj. Baik. Imam Zahabi menyanjung pribadi Imam Abu Zur'ah dengan mengatakan ia seorang imam dan sayyidul hufadz, pemuka para penghafal hadis yang sangat kuat hafalannya. Beliau memiliki nama lengkap Ubaidillah bin Abdul Karim. Ubaidillah, namanya Ubaidillah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farrukh al-Qurashi al-Makhzumi. Ternyata dari Bani Makhzum. Semua ulama besar itu bisa dirunut dari siapa dulu kabilahnya, meskipun berabad-abad. Beliau adalah Maula Ayyash ibnu Mutarrif ibnu Abdillah al-Makhzumi, dan Abu Zur'ah adalah kunyah beliau, kunyah. Nah, karena kita bicara Abu Zur'ah, kunyah Abu Zur'ah seperti kunyah Abu Hamzah gitu ya. Orang yang punya panggilan Abu Hamzah itu banyak, tapi namanya beda-beda. Nah, orang yang punya panggilan Abu Zur'ah itu ada dua yang terkenal ini ya. Kalau disebut Abu Zur'ah, pertama beliau, yang kedua yang nomor dua. Yang nomor dua ini ada tambahnya, yaitu Ad-Dimashqi dari Damaskus. Kalau ini Ar-Razi, jadi Abu Zur'ah Ar-Razi dari Roy, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi dari Damaskus. Yang unik, dua-duanya sahabat Abu Hatim. Yang unik, ketiga-tiganya ahli hadis, pakar hadis. Bahkan Imam Abu Hatim dan putranya nanti kita sebut, itu juga meriwayatkan dari Abu Zur'ah yang Damaskus juga. Wafat 281. Jadi ada Abu Zur'ah Ar-Razi, ada Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. 281. Baik. Pengembaraan mencari ilmu. Ini penting. Ini untuk, jadi ketika kita membaca ini, maka kita ingat hadis Nabi kemarin. Lau kanal imanu fi thuraya lana lahu rijalun min haula. Ya, ternyata ada buktinya. Jadi sabda Nabi itu dibuktikan dalam sejarah. Terbukti sabda Nabi. Nabi bersabda sebelum mereka masuk Islam, negaranya masih kafir. Dan betul terjadi
mereka masuk Islam dan Islamnya ajaib. Bahkan ada satu masa kewajiban mencari ilmu hadis itu gugur karena diwakili oleh Khurasan. Jadi pernah Khurasan itu mewakili umat Islam seluruh dunia. Jadi yang lain nggak belajar hadis pun tidak berdosa karena diwakili sama mereka. Pernah juga dalam masa-masa akhir ini diwakili oleh India. Belum pernah diwakili oleh Indonesia. Indonesia belum pernah menggugurkan kewajiban mencari ilmu hadis. Bahkan paling langka Indonesia. Dari zaman dulu sampai hari ini, satu-satunya ulama yang disebut muhaddis diakui dunia hanyalah Syekh Mahfud At-Termasi. Mahfud dari Termas, lahir kecil di Termas, kecil sudah di Mekah sampai akhir bapaknya wafat nggak pulang, tetap di sana sampai wafat. Itu saja satu-satunya orang Indonesia disebut muhaddis. Yang lainnya semuanya al-faqih, 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 hanya ahli fikih. Yang ahli hadis hanya satu orang. Dan itu pun harus keluar dari Nusantara. Kalau tetap di Nusantara nggak bisa jadi ulama dunia, nggak bisa jadi ahli hadis. Harus di Jazirah Arab atau di dunia Islam yang lain. Maka hanya menyempitkan Islam di Nusantara ya salah, ya tidak tepat. Kita menusantarakan Islam ya sangat tidak tepat. Yang tepat ya kebalikannya, mengislamkan Nusantara. Ya, seperti pekerjaan Wali Songo kan mengislamkan Nusantara. Nah, kadang orang-orang liberal atau yang kena pikiran liberal menusantarakan Islam. Tidak boleh Islam tampil apa adanya dengan Quran Sunnah, tidak ridho. Harus yang versi campur budaya ini itu. Ya, padahal Islam adalah sebagai hidayah untuk kita membuat budaya sendiri yang sesuai dengan Islam. Ya, sesuai dengan Islam. Baik. Kemarin kita sudah mendengar, mengikuti bahwa Abu Hatim itu perjalanan pertama ditempuh dengan jalan kaki selama berapa tahun? 7 tahun. Pertama sempat dia nulis, tak tulis berapa jarak yang sudah saya tempuh. Yang sempat beliau tulis katanya 1000 farsah. 1 farsah itu 5,5 kilo. Berarti kalau 1000 farsah 5.500 kilo. Itu baru yang pertama dicatat. Nah, akhirnya nggak usah saya catat itu sudah. Jadi berarti nggak tahu itu berapa ribu kilo berjalan kaki. Jalan kaki. Kita jalan kaki menuju masjid. Ya, 1 kilo saja udah sambatan. 1 kilo ke masjid. Itu udah sambatan. Ini subhanallah ulama-ulama kita. Itulah kata Nabi, seandainya iman disembunyikan, digantung di Jupiter sana, tetap diraih sama mereka. Ini sabda Nabi SAW. Baik. Nah, bagaimana dengan Imam Abu Zur'ah? Imam Abu Zur'ah lahir tahun 200 di kota Rai ketika Abu Hatim masih umur 5 tahunan, sudah umur 5 tahun. Nah, beliau kemudian meninggalkan kota kelahiran dan memulai perjalanan dalam menuntut ilmu pada usia 13 tahun. 13 tahun sudah melakukan perjalanan pengembaraan mencari ilmu. 13 tahun usia anak sekarang SD ya. Lulus SD, baru 1 SMP. 1 SMP baru mondok lah, mondok di Al-Um. Cukup di Al-Um sekarang ya. Ngono jajane masih akeh. Ini 13 tahun mengembara di dunia. La ilaha illallah. Ya zaman itu ya. Berjalan kaki. 13 tahun. Sama nanti putranya, Abu Hatim putranya juga begitu. Ya umur belum balik ini diajak pergi. Nanti kita bahas. Nah, beliau umur 13 tahun sudah pergi ke kota Kufah, ke Irak. Dari Khurasan, dari Rai, ya kalau sekarang dari Iran berjalan kaki ke Irak. Dan tinggal di Irak selama 10 bulan. Sempat pulang ke kota kelahirannya, namun kemudian pergi kembali. Dan meninggalkan kotanya untuk termin kedua ini selama 14 tahun tidak pulang. Jadi mondoknya bukan di satu tempat, keliling dunia di mana ada pusat peradaban Islam, di mana ada syekh, di mana ada muhaddis, itu didatangi, diambil ilmunya, dicatat. Nanti ini baru belajar hadis, nanti ada belajar fikih, ada belajar bahasa, ada belajar tafsir. Itu semuanya begitu. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah,
dari situlah kemudian hubungan guru dan murid memang dekat. Lalu guru ketika sudah melihat muridnya sudah layak, udah kamu saya beri ijazah gitu. Zaman dulu kan begitu. Kamu saya beri ijazah karena gurunya sudah ngerti ilmunya murid ya, ilmu dan akhlaknya. Nah, negeri-negeri yang pernah beliau singgahi dalam rangka memperdalam ilmu syar'i di antaranya adalah Hijaz. Nah, Hijaz itu kawasan Hijaz, ada Mekah, ada Madinah, ada Taif, itu kawasan Hijaz. Namanya kawasan. Kemudian ada Syam, kayak tadi Syam, Libanon, Palestina yang dijajah Israel juga, kemudian Yordan dan Suriah. Dulu satu kawasan, sekarang dipecah-pecah. Sudah begitu Suriah akan dipecah lagi menjadi 3 atau menjadi 5 ya. Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Mesir, Irak dan Khurasan. Ini sudah gelebek lah istilahnya, sudah dijelajahi semuanya. Sedangkan guru-guru beliau diantaranya Abu Nuaim Al-Qanabi, Yahya bin Bukair, Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya, semuanya ulama-ulama hadis besar ya. Ulama-ulama yang besar. Kemudian keluasan ilmu dan kekuatan hafalannya. 13 tahun ditambah 14 tahun piro san 17 ya, sudah 27 usianya. Dipulang semua yang didapatkan dalam perjalanan mulai dipelajari, dianalisa, dikelompokkan ya, seperti ya sangat ilmiah, kajian sangat ilmiah. Mana yang sahih, mana yang dhaif, mana dipilih, ditulis bab-babnya. Jadi melakukan pematangan, apa istilahnya, analisa dan pemilah-milahan serta pematangan daripada ilmu yang sudah didapat. Maka pada usia 32 tahun Imam Abu Zur'ah mulai membuka madrasah periwayatan hadis, mulai menerima murid untuk meriwayatkan hadis ya. Hadis yang sudah didapat lalu ditata sistematis. Nah, itu baru diajarkan kepada murid-muridnya. Masa mudanya ia konsentrasikan untuk tahsil. Tahsil itu untuk pengumpulan ilmu ya. Penghimpunan ilmu, pengumpulan ilmu. Nah, beliau termasuk sosok penuntut ilmu hadis yang sangat rajin dan bersemangat, jauh dari sifat malas. Dan beliau termasuk ulama yang zuhud, cukup dengan yang menegakkan tulang rusuknya. Pernah suatu hari ia ditanya oleh seorang murid, "Wahai Syekh, hadis yang engkau tulis dari gurumu yang namanya Ibrahim bin Musa, apakah mencapai 100.000?" Beliau menjawab, "Tidak, itu terlalu banyak." "Apakah mencapai 50.000?" tanya sang murid kembali. "Iya, kira-kira 50 sampai 60 ribu lah dari guru Ibrahim bin Musa saja." Dan beliau juga pernah berkata bahwa dirinya telah menulis 100.000 hadis dari seorang guru yang lain, Abu Bakar bin Abi Syaibah. Jadi satu guru 60.000 hadis, satu guru 100.000 hadis. Nih, sama kadang ngikuti khataman Arba'in Nawawi mek 40 ndil. Gak tamat-tamat ya. Koyong wong tuwek mangan marning niku ya. Mutar hafal. Niku hadis tok napa maneh sak rawi-rawine ngoten ya. Sak jenenge wong sak ngono kae iku ya apa ceritane. Nah, itulah bedanya biar kita tahu. Belajar begini nih manfaatnya apa? Kita membuat diri kita semangat. Kita jadi semangat, kita tahu diri kita nggak ada apa-apanya. Lalu yang kedua, kita akan semakin mencintai para ulama, ya, mencintai para ulama. Yang ketiga, semakin bangga dengan agama kita, karena semakin jelas kita melihat agama kita, semakin jelas. Gimana sih ceritanya agama kita, dari mana, oleh siapa, kok bisa sampai ke kita, bisa benar, bisa salah, ini gimana cara melihatnya? Ada ilmunya semua, ada ilmunya semua. Nah, dengan mengetahui ini, sekali lagi kita tambah semangat, kita tambah ilmu, tambah mengerti beragama, tambah mencintai para ulama, tambah bangga sebagai muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian suatu saat, ini di alinea berikutnya. Suatu saat ada seorang datang menemui Abu Zur'ah dan berkata, "Wahai Abu Zur'ah,
seseorang telah bersumpah dan bersaksi bahwa engkau hafal 200.000 hadis, apakah orang itu harus membatalkan sumpahnya dan membayar kafarat karena salah begitu? Saya bersumpah Abu Zur'ah hafal 200.000 hadis. Kalau ternyata nggak hafal kan harus membayar kafarat. Maka ditanya, wahai Abu Zur'ah, orang sudah kadung bersumpah Anda hafal 200.000 hadis, apakah harus membatalkan sumpah dia? Kata Abu Zur'ah, tidak perlu. Aku memang hafal 200.000 hadis, seperti kalian menghafal Qul huwallahu ahad. Oke, seperti sampean menghafal Qul huwallahu ahad tanpa mikir, maka saya hafal 200.000 hadis tanpa mikir. Ya. Dan sekarang saya sedang menghafal 300.000 hadis lagi yang lain. Nah, hasilnya kita ikuti saja, ya. Hasilnya sampai dipuji oleh Imam Ahmad. Abu Zur'ah menjawab, beliau di alinea berikutnya, beliau memang orang yang paling handal hafalannya pada masa itu. Fakta ini sesuai dengan kesaksian sang guru Abu Bakar bin Abi Syaibah sendiri. Ketika ditanya, menurutmu siapakah yang paling banyak menghafal hadis? Imam Ibnu Abi Syaibah yang dikenal dengan kitab Al-Musannaf, Musannaf kitab besar. Beliau menjawab, tidak ada yang lebih kuat hafalnya dibanding Abu Zur'ah. Guru memuji muridnya. Ya. Nah, lebih hebat lagi ketika sudah ketemu dengan Imam Ahmad. Mari kita ikuti. Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah memberikan kesaksian bahwa Abu Zur'ah telah hafal 600.000 hadis. Jadi memang bertahap, hafal 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500, hafal 600.000 hadis. Nah, hafalnya seperti Qul huwallahu ahad itu yang kita nggak mudah, lebih cepat dari komputer, lebih cepat daripada komputer, ya. Telah hafal 600.000 hadis pada masa mudanya karena banyaknya jumlah hadis yang beliau hafal. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan, ini ada namanya. Ulama ini ya betul. Yang mengatakan adalah Imam Ali bin Husain bin Junaid. Itu yang di atas. Imam Ali bin Husain bin Junaid itulah yang mengatakan bahwa semua hadis yang tidak diketahui oleh Abu Zur'ah itu berarti hadis nggak jelas jeluntrungane, nggak jelas asal usulnya, berarti ya bukan hadis lah. Karena seluruh hadis, hampir seluruh hadis sudah dihafalkan. Itu ucapan mubalaghah, hiperbola, karena memang Imam Abu Zur'ah luar biasa. Ya, Sayyidul Hufaz, penghulunya orang yang menghafal hadis. Yang kata Imam Ali bin Husain al-Junaid ini, saya tidak pernah melihat seorang yang paling ngerti tentang hadis Imam Malik, baik itu yang musnad maupun yang munqati, baik yang ada sanadnya sambung atau sanadnya yang putus-putus, daripada Abu Zur'ah. Ya, begitu pula seluruh ilmu, khususnya ilmu Imam Malik. Jadi kalau dari Imam Malik sudah ngelontok Imam Abu Zur'ah. Terus dikatakan Taib. Kemudian kita lanjutkan, begitu luas keilmuan Abu Zur'ah sehingga dikatakan bahwa kaum muslimin akan senantiasa berada dalam kebaikan selama masih ada Abu Zur'ah. Itu semua karena kegigihannya dalam mencari dan menyampaikan ilmu hadis. Ini dikatakan oleh Yunus bin Abdul A'la, yang mengatakan ini murid sahabat Imam Syafi'i. Yunus bin Abdi al-A'la yang mengatakan baqa'uhu masalahun lil muslimin, keberadaan Abu Zur'ah dan Abu Hatim, malah dua-duanya, keberadaan Abu Zur'ah dan Abu Hatim adalah kebaikan bagi umat Islam. Baik, kemudian berikutnya ada penjelasan. Abu Zur'ah sendiri pernah mengatakan, aku selalu menghafal dan memahami semua yang ku dengar. Jadi Allah memang yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan
dan memilih apa saja yang dia. Jadi Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan memilih apa saja yang dia kehendaki. Ada hamba-hambanya yang Allah pilih menjadi orang yang kekuatan pendengarannya itu ya seperti kekuatan fotokopi. Pokoknya sekali lewat ya sudah selama-lamanya di situ, nggak lupa sama sekali. Dan itu ada sekali menghafal selesai, tidak perlu murojaah. Nah sekarang murojaah itu kan mengulang 600.000 kok ya apa modelnya kan itu. Memang nanti ada namanya majelis mudzakarah. Ada contoh nanti majelis mudzakarah itu majelis iling-ilingan antara Abu Hatim, Abu Zur'ah. Ini karena satu profesi, kalau ketemu tuh diskusi dan iling-ilingan. Diskusi dengan sesuatu yang ke depan, iling-ilingan tentang sesuatu yang sudah lewat. Ya, jadi saling mudzakarah. Nanti saya berikan contohnya. Hingga pernah suatu hari aku berjalan-jalan ke pasar, maka terdengarlah olehku di sana ada sebuah nyanyian. Maka aku segera menutup telinga karena aku khawatir nyanyian yang ku dengar itu enggak hilang dari ingatanku. Nah, seperti kalau Imam Syafi'i itu sekali baca hafal. Jadi kalau membaca enggak boleh melihat macam-macam. Melihat urut dari atas ke bawah, enggak boleh melihat sebelah. Nanti hafalannya jadi campur baur. Jadi harus urut, dibaca urut sekali ya sudah langsung hafal. Nah itu orang-orang yang Allah pilih memang. Dan itu bukan khurafat, ya. Ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya dalam sejarah. Ya. Taib. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada Abu Zur'ah. Beliau memiliki kemampuan menghafal yang sangat luar biasa, namun ia tidak menjadikan dirinya sombong. Beliau tetap tawadu, bahkan zahid, ya, seorang yang sangat zuhud. Suatu hari ada orang yang tiba-tiba menghampiri Abu Zur'ah. Lalu tiba-tiba mencela dan merendahkan beliau. Maka beliau hanya tersenyum dan menjawab, "Wahai saudaraku, sibukkanlah dirimu dengan menuntut ilmu agama. Karena betapa banyak di antara kita yang lalai dengan ilmu agama." Peristiwa ini terjadi ketika orang-orang berkumpul mengelilingi Abu Zur'ah pada sebuah majelis untuk menguji hafalan hadis beliau. Jadi beliau pun banyak orang ingin menguji hafalannya bener enggak. Kalau orang kan pakai catatan, pakai apa itu diuji kan hafalannya bener enggak. Nah yang lain datang ada yang mencaci maki, itu untuk menguji akhlaknya mungkin ya. Jadi dicaci maki. Nah beliau masya Allah. Nah yang begini ini menunjukkan keimanan, keikhlasan, hikmah yang dia miliki. Nah sehingga ya sempurnalah. Makanya ulama dulu selalu yang dilihat akhlaknya dulu. Melihat akhlaknya baru diambil ilmu. Seorang yang bernama Hamdun al-Bardha'i datang ke rumah Abu Zur'ah untuk menulis hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zur'ah. Namun ketika dia masuk ke dalam rumah Abu Zur'ah, Hamdun melihat ada banyak guci dan karpet yang disangkanya itu milik Abu Zur'ah. Padahal barang tersebut milik saudaranya, saudara Abu Zur'ah. Maka Hamdun langsung pergi pulang, mengurungkan niatnya untuk menulis hadis karena dia kira Abu Zur'ah itu hubbud dunia, cinta dunia. Jadi sama seperti itu, Mas. Jadi kalau kelihatan gurunya cinta dunia nggak maulah, pulang aja. Jadi itu persangkaan dia, tapi salah. Karena itu bukan milik Abu Zur'ah, nggak tanya, nggak apa, langsung disimpulkan, kemudian tidak meriwayatkan hadis. Maka dia kemudian tidur dan bermimpi bahwa dirinya berada di pinggir sebuah kolam dan melihat bayangan seorang dalam kolam tersebut. Bayangan itu pun berkata kepadanya, "Apakah kamu orang yang mengurungkan niatnya untuk menulis hadis dari Abu Zur'ah? Tidakkah kamu tahu bahwa setelah Imam Ahmad Ibni Hanbal wafat, Allah menggantikan posisinya dengan Abu Zur'ah?" Nah, jadi ya sampai dinasihati dalam mimpi pun ada nasihat. Mengenai beliau ulama terhebat setelah Imam Ahmad itu bukan hanya melalui mimpi, ya, ulama-ulama yang hidup juga menyaksikan demikian. Ya, ulama-ulama yang hidup menyaksikan demikian. Dan perlu diketahui, jadi ulama jarah wa ta'dil itu kan ada ulama yang moderat, proporsional, ada ulama yang
pelit, yang keras, ada ulama yang murah dan teledor ya. Kalau murah dan teledor itu orang dhaif pun disahihkan. Rawi dhaif disahihkan saking gampangnya. Kalau yang keras itu ya orang sahih pun karena tidak memenuhi kriterianya tetap nggak dianggap sahih. Nah, yang keras itu model Imam Abu Hatim. Imam Abu Hatim itu keras, pelit atau mahal dalam memberikan sertifikat sahih, sertifikat thiqah. Imam Abu Zur'a ini termasuk imam yang paling dicintai semua ulama karena berada di tengah. Jadi imam-imam yang cara wa ta'dilnya itu mu'tadil, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Zur'ah. Itu termasuk ulama-ulama mainstream yang mu'tadil, berada di tengah lah. Jadi tidak. Kalau mutasahil itu Imam Hakim, contohnya segera contoh. Imam Hakim itu mutasahil. Mutasahil itu sembrono atau murah. Murah memberikan sertifikat thiqah, orang terpercaya. Kalau Abu Hatim, wah ini yang paling pelit, seret ini, nggak semua orang. Bahkan ada yang sahih pun jadi korban ya. Harus menunggu sertifikat dari ulama lainnya, pakar lainnya. Nah, baru bisa diterima riwayatnya. Baik. Akidah beliau. Sebelum akidah mungkin tentang pujian. Perhatikan ini yang di layar ya. Imam Ahmad, nah ini yang tengah-tengah itu, yang tebal Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sangat mengagungkan Abu Zur'ah. Padahal Abu Zur'ah ya bisa dibilang muridnya, tapi guru sangat mengagumi muridnya. Sama dengan Imam Syafi'i mengagumi Imam Ahmad. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, kamu lebih mengerti daripada saya tentang penilaian hadis. Kalau kamu mengerti ada hadis sahih, ada hadis, maka beritakan kepada saya. Sebaliknya kalau Imam Ahmad memuji gurunya, kalau tidak ada Imam Syafi'i, saya tidak paham hadis. Saya cuma meriwayatkan dan hafal, tapi nggak paham. Gitu kan? Jadi sisi fakihnya Imam Syafi'i itu juga ahli hadis, tapi sisi fikihnya lebih tinggi daripada hadisnya. Imam Ahmad dia ahli hadis, tapi juga ahli fikih. Sisi hadisnya lebih tinggi dari sisi fikihnya. Nah, Imam Ahmad mengagumi dan mengagungkan muridnya yang namanya Abu Zur'ah ini. Bagaimana contoh pengagungannya? Imam Ahmad biasanya punya ibadah sunnah ya, nawafil. Tapi kalau sudah ada Abu Zur'ah ditinggal, tidak ibadah nawafil. Lebih asik duduk dengan Abu Zur'ah, diskusi dengan Abu Zur'ah, mudzakarah dengan Abu Zur'ah untuk mengasah ilmu. Itu lebih baik daripada nawafil, nanti bisa ketika sendirian. Tapi kalau ketemu dengan Abu Zur'ah itu mahal. Nah, taib. Kemudian beliau juga tadi yang mengatakan telah sahih hadis itu, kata Imam Ahmad, telah sahih hadis sebanyak 700.000 hadis. Anak muda ini yang namanya Abu Zur'ah ini sudah hafal 600.000 hadis. Waktu itu berarti tambah terus hafalannya. Ya. Baik. Kemudian afwan tadi yang afwan ibu-ibu, bapak-ibu, yang halaman 18, yang paling atas semua hadis yang tidak diketahui Abu Zur'ah itu tidak berarti hadis yang nggak jelas, hadis nggak ada asal usulnya. Itu ucapan Imam Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh. Nah, baik, kemudian kita baca bagaimana pujian temannya. Kita juga harus belajar dari akhlak ulama salaf ya. Jadi Abu Hatim sama Abu Zur'ah ini teman seleting dan seprofesi, tapi tidak merasa saling pesaing yang negatif, melainkan menjadi satu tim
yang saling melengkapi. Imam Abu Hatim Ar-Razi sangat-sangat memuji Abu Zur'ah. Ini teman seletingnya. Padahal lebih tua 5 tahun, tapi lebih panjang umurnya ya. Dia bilang Imam Abu Zur'ah itu tidak ada orang seperti beliau. Setelah beliau wafat tidak ada penggantinya. Secara ilmu, secara fikih, secara kehormatan, penjagaan kehormatan, kejujuran. Dan saya tidak mengetahui baik di belahan timur dunia Islam atau di belahan barat orang yang paham seperti beliau. Itu sudah memang untuk menunjukkan orang topnya Imam Abu Zur'ah. Tapi anehnya juga kita nggak tahu sama sekali gitu. Apa saking adoh ya orang Malang ini ya, Mbak? Atau memang nggak pernah diterangkan dan tidak banyak yang menerangkan karena maklum Indonesia bukan tempat negeri ahli hadis. Ahli fikih ya banyak, ahli tasawuf tambah banyak. Ahli cerita, ahli lawak ya nggak kurang banyaknya. Ahli tafsir sedikit, ahli hadis tambah langka. Ya memang dari situ maka agak maklum, ya agak maklum. Kalau dengan pakarnya kita nggak paham, lalu dengan hadis-hadisnya juga tidak banyak hafal, kemudian amaliyahnya juga banyak yang jauh dari hadis kan itu ya. Jadi ada sebabnya, ada sebab akibatnya. Baik, kiranya cukup ini, cukup. Nah, saya ingin sebelum husnul khotimah, mari kita bahas akidahnya. Kita sering sampaikan bahwa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut salafus soleh. Kalau menggunakan secara bahasa disebut salafi, sunni salafi, sunni salafi. Dan istilah salafi juga dipakai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya, dalam risalah Ahlus Sunnah. Jadi kebenaran itu al-haq ma'as salafiyyin. Jadi yang benar bersama orang salafi, yaitu orang yang berpegang teguh dengan Quran, dengan Sunnah, dengan sahabat. Jadi istilah salafi itu dari kata salaf, lalu ada ya nisbat salafi. Sunnah ada ya nisbat sunni. Nisbat itu kebangsaan. Jadi orang yang bangsanya sunnah itu, orang sing bangsane salafi itu. Kalau Indonesia, Indonesi. Kan kemarin sudah Malang, Malanji, mana deh? Jawa, Jawi. Jadi ada yaknya di situ, ya nisbat. Nah, akidah beliau adalah akidah salaf, mengikuti para tabi'in dan para sahabat di atasnya. Akidah kita, akidah mengikuti salaf. Nah, karena kemarin sudah kita terangkan bahwa akidah salaf yang dirangkum merupakan ini ijma' lah ya, kesepakatan dari 3.000 guru beliau yang nanti akan kita baca hari ini. Ya, dari 3.000, tidak kurang dari 3.000 ulama di seluruh dunia zaman itu, dari ulama Ahlussunnah. Ya, itu akidah salaf itu yang kita pelajari. Itu ada sebelum ada madrasah Asy'ariyah, madrasah Maturidiyah, belum ada itu. Itu generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Dan Khurasan sekali lagi dari kemarin kita terangkan menjadi pusat ahli hadis, pusat hadis. Ya, termasuk akidahnya sesuai dengan hadis, namanya akidah salaf. Nah, selain dikenal sebagai ahli hadis, Imam Abu Zur'ah juga merupakan imam kaum muslimin dalam masalah akidah. Sama dengan Imam Ahmad, akidah, Imam Syafi'i, akidah, semuanya akidah salaf. Generasi semuanya sebelum madrasah Asy'ariyah dan madrasah Maturidiyah. Ya. Termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, itu madrasah sebelum ada madrasah Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan semuanya mengikut salafus saleh melalui sanad, ya, melalui sanad. Selain dikenal sebagai ahli hadis, Abu Zur'ah juga merupakan imam kaum muslimin dalam masalah akidah. Hal ini terbukti dari banyaknya perkataan beliau tentang akidah yang tersebar dalam kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah.
Jadi akidah ulama Ahlussunnah yang ada sanadnya, yang menggunakan athar, itu pasti di sana itu ada ucapan Abu Zur'ah, ada riwayat Abu Zur'ah. Artinya beliau termasuk sumber periwayatan akidah salaf saleh. Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi mengisahkan salah satu perawi akidah Abu Zur'ah adalah Abdurrahman bin Abi Hatim, anaknya Abu Hatim, anaknya saudaranya, anaknya sahabatnya. Abdurrahman bin Hatim berkata, aku bertanya kepada ayahku dan juga kepada Abu Zur'ah mengenai Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Maka keduanya menjawab, kami sudah bertemu para ulama dari seluruh penjuru negeri dan semuanya sepakat mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy dan terpisah dari segenap makhluknya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kewajiban kita hanya mengimani hal tersebut tanpa bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Dan sungguh ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan seterusnya, itulah yang akan kita pelajari. Di antara ungkapan-ungkapan terkenal yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah adalah, apabila ada yang mencela seorang sahabat Nabi, maka dapat dipastikan dia adalah seorang zindik. Orang zindik itu orang kafir hatinya, kayak munafik begitu, tapi pura-pura masuk Islam, pura-pura orang yang soleh, kayak ahli ibadah, padahal hatinya kafir. Itu orang zindik. Jadi orang zindik itu ya sangat jahat, sangat besar kerusakannya, menipu kaum muslimin. Ya, zahirnya soleh, ahli ibadah, nggak taunya pikirannya kafir, hatinya kafir. Ya kalau ibarat sekarang itu dia ahli ibadah, puasa Senin Kemis, tapi liberal, itu zindik. Ya liberal itu zindik. Ahli sodako, ahli senyum, ahli nulung, tapi si ahli zindik. Jadi zindik itu antara zahir sama batin itu jomplang, nggak ketemu, sangat menyesatkan. Jadi orang sesat yang sangat menyesatkan. Ya. Baik. Ketahuilah bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah petunjuk bagi kita semua. Dan para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Para pencela itu hanya ingin menjatuhkan nama baik para sahabat agar mereka dapat menolak Al-Quran dan Sunnah. Padahal mereka lebih pantas untuk dicela karena mereka orang-orang zindik. Ini bagus, termasuk bisa diterapkan oleh orang Syiah. Kenapa orang Syiah sangat getol untuk menjatuhkan sahabat? Sama kata Imam Abu Zur'ah, sebenarnya yang mereka inginkan adalah ingin menjatuhkan Islam. Tapi kalau langsung menjatuhkan Islam, mereka nggak berani. Maka dijatuhkan tiangnya saja. Tiang dijatuhkan, ambruk sudah rumahnya. Sahabat dihabisi, padahal tujuannya ingin menghabisi Nabi Muhammad dan ingin menghabisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menghabisi al-Islam. Itu orang-orang zindik. Ini ucapan Imam Abu Zur'ah yang selalu dikutip oleh para ulama akidah Ahlussunnah di sepanjang zaman. Itu artinya beliau rujukan. Salah satu murid Imam Abu Zur'ah menceritakan, ini tentang bagaimana wafat beliau husnul khotimah. Nanti akan saya sendirikan dalam satu judul ya. Jadi bisa diikuti di sini aja. Husnul khotimah ikuti yang di ini kan bisa difahami, tapi ikuti yang di layar. Jadi ketika Imam Abu Zur'ah rahimahullah usianya kan cuma 64, masih sama dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tua di atas 70, 80, 90, tidak. Jadi usianya itu standar usia rata-rata umat Islam, 63, 64. Nah, ketika beliau sakit yang akan wafat, ketika mau nazak, itu ternyata dijenguk, dikerumuni oleh para ulama. Ya, para ulama-ulama besar. Seperti di sana ada Imam Abu Hatim, sahabat karibnya, yang
Dia adalah pakar hadis, kritikus hadis, dan syaikhul muhaddisin. Gurunya saja 3.000. Ya, seperti yang kita kemarin sampaikan seperti itu. Lalu ada juga ahli hadis Muhammad bin Muslim. Lalu ada Al-Mundhir Ibnu Syahdan dan sejumlah ulama lain. Ketika mereka di sana, mereka bicara-bicara, ayo ditalkini. Yang lain kemudian saling mengingatkan, enggak ngoco dah. Kita ini siapa? Malu kita menalkini Abu Zur'ah. Kita malah yang ditalkini sama beliau. Jangan. Ya apa caranya? Beliau sakit-sakit nazak ini. Ini waktu sudah nazak. Jadi ketika para ulama bicara talqin itu beliau sudah nazak, sekarat sudah. Ya. Kemudian akhirnya ya termasuk Imam Abu Hatim yang punya usulan. Gini aja, kita pakai sandiwara, kita mudzakarah hadis saja. Mudzakarah hadis, etok-etok meriwayatkan hadis ya, an fulan sampai Rasulullah, qala Rasulullah kan itu. Maunya mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah kan itu. Jadi ingin menyampaikan hadis Nabi, jadi bukan nasihat langsung. Ini bukti bahwasanya orang cerita itu lebih mudah diterima daripada orang yang menasehati kan itu. Kalau nasihat itu langsung, apalagi merintah, ada perintah, ada nasihat, ada cerita. Jadi cerita itu paling halus, lembut itu, lembut untuk masuknya. Udah cerita saja, cerita mudzakarah hadis, cerita menceritakan hadis Nabi. Akhirnya kamu hafal hadis? Iya hafal. Akhirnya dimulai Muhammad bin Muslim mulai menyebutkan haddatsana Dhahhak ibnu Mikhlad an Abdul Hamid ibnu Ja'far an Saleh. Mandek wis. An Saleh itu wis mandek wis. Gak eling apa lanjutannya karena juga kondisinya kan kondisi sangat wibawa Abu Zur'ah. Jadi hilang, ilmunya hilang. Gak bisa melanjutno. Akhirnya Abu Hatim yang mengambil alih. Haddatsana Bindar, haddatsana Abu Asim, an Abdul Hamid ibnu Ja'far an Saleh. Lali pisan, ketularan lali pisan. Ini orang-orang gede semua ini. Kalau biasa ya hafal. Tapi subhanallah ini mauqifnya memang Allah ingin menghendaki menunjukkan kedudukan Abu Zur'ah di atas mereka. Semuanya tidak ada yang bisa melanjutkan. Padahal tujuannya ingin menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu lakinu mautakum dan seterusnya atau man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tujuannya itu. Sementara Abu Zur'ah sedang nazak. Langsung subhanallah yang dia sedang nazak itu dia mengatakan haddatsana Bindar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Saleh bin Abi Uraib an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Langsung wafat seketika itu. Allahu Akbar. Meriwayatkan hadis langsung wafat. Siapa yang akhirnya la ilaha illallah, ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga, pasti masuk surga. Secara tiba-tiba langsung setelah selesai meriwayatkan wafat. Ya semuanya kaget dan menangis seluruh rumah. Terharu, wis campur ya bahagia, kagum, takjub macam-macam. Ini subhanallah, inilah orang hebat. Ya. Makanya Al-Imam Rabbani yang hidupnya untuk melayani ilmu, melayani umat Islam dan melayani hadis-hadis Nabi SAW. Ya, wafatnya ini husnul khotimahnya itu aneh. Ya, husnul khotimahnya saja merupakan satu kehormatan dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat, yang waras, yang pakar tidak bisa mengingat hadis itu sanadnya. Yang sekarat bisa mengingat dengan lantang dan menyampaikan sampai akhir, lalu wafat di penghujungnya. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Sebelum mengucapkan tahallul jannah sudah wafat. Jadi betul-betul ucapan akhirnya la ilaha illallah. Masalah tahallul jannah itu pahalanya secara pasti itu Allah itu. Tapi inilah ma'asyiral muslimin rahimahullah, jadi ulama besar kita yang kita bangga sebagai ahlu sunnah, mengikuti akidah beliau, apa yang beliau yakini, diriwayatkan dari Nabi SAW, itu yang kita pelajari, yang kita yakini. Ya, kita hanya bisa mengatakan seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbus salihina walastu minhum, la'alli bihubbi iyahum analu syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh, padahal aku bukan termasuk golongan dari mereka, tapi aku berharap dengan cintaku pada orang soleh, mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Amin. Rahimallahu al-imam Sayyid al-Hufad Imam Abu Zur'ah wa Imam Abu Hatim wa baqiyati al-ulama ahli sunnah min masyayikhina wa masyayikhil muslimin jami'an wa jma'na ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mengikuti biografi beliau dan husnul khotimah beliau, kita ingin juga mewasiatkan dan mengajarkan hadis melalui jalur beliau. Saya punya sanad sambung sampai beliau, sampai Rasulullah SAW, termaktub ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim hanya ada satu yang Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Imam Abu Zur'ah. Imam Muslim itu termasuk murid Abu Zur'ah. Maka di hadis nomor 2739 beliau mengatakan, qala haddatsana Ubaidullah ibnu Abdul Karim Abu Zur'ah, qala haddatsana Ibnu Bukair, qala haddatsani Ya'qub ibnu Abdurrahman an Musa ibnu Uqbah an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar, qala kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Jadi beliau yang meriwayatkan hadis ini, subhanallah, betul-betul diberi ini oleh Allah. Allahumma ya Allah, ini aku a'udzu, berlindung, bika kepadamu, min zawali ni'matik, dari hilangnya nikmatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musibah adalah orang tidak diberi nikmat, dan lebih musibah lagi sudah diberi lalu hilang. Wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya afiyah. Afiyah yaitu kesehatan dan keselamatan yang Allah berikan juga kemudian dihilangkan, nikmat dihilangkan, lalu keselamatan dihilangkan. Sudah diberi nikmat, sudah diberi selamat. Nah, ini kita minta tolong kepada Allah agar dilindungi dari kerugian-kerugian itu, dari dihilangkannya nikmat, digantinya keselamatan, kesehatan. Wa fujaati nikmatik, dan dari datangnya azab secara tiba-tiba, orang tidak sempat untuk beristighfar, berdoa dan seterusnya atau bertobat, tapi yang secara tiba-tiba, ya seperti tsunami dan seterusnya, ya, yang kita saksikan sampai hari ini videonya, bagaimana orang mati, macam-macam keadaan orang mati secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh murkamu ya Allah. Murkamu dari manapun, bentuk apapun, lindungi aku dari murkamu ya Allah. Nah, ini tolong diamalkan hadis ini. Ini hadis diajarkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Zur'ah, dan sanadnya diijazahkan oleh guru-guru kami, ya, sampai sambung kepada saya. Saya meriwayatkan dengan ijazah mutasil dari banyak guru,
Di antaranya dua guru yang saya sebutkan di akhir kitab nanti, yaitu Syekhul Muhadditsin atau Tufahul Kuwait, apelnya Kuwait, itu ada gelar untuk beliau, lakopnya ya, karena mengharumkan Kuwait sebagai ahli hadis Kuwait dan sebagai ahli hadis Bahrain. Ya, Syekh Muhammad Nizam Yaqubi Al-Kuwaiti dan Syekh Nizam Yaqubi, Syekh Muhammad Nasir Al-Ajmi Kuwaiti dan Nizam Yaqubi Al-Bahraini dari Bahrain. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, demikian ini kita sudah selesai dari dua muqaddimah tentang biografi dan muqaddimah tentang daerah asal mereka berdua, yaitu kota Rai yang sekarang ada di Teheran, Iran. Baik, masuk ke dalam teks Aqidah Ar-Raziyah ini. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan, kita persilakan. Ya, silakan ditulis ini yang doanya, yang bagi belum nulis silakan ditulis. Ya, saya dikte, saya baca dan diulangi setelah saya ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i khalqik wa jami'i sakhatik. Ada yang sudah hafal bisa menirukan tanpa melihat? Belum? Gak niru Abu Zur'ah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi kayak antara sumber minyak ambil langit ya. Sumur minyak ambil langit, enggak ketemu belas ya. Sulit hafal mudah lupa gitu. Iya. Lah ya, sulit hafal mudah lupa, ngetop nih ya. Hafal mudah lupa. Ayo diulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ini doa selamat yang hebat. Doa selamat yang hebat, doa perlindungan yang hebat. Dan sudah saya ijazahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa tahu jalurnya hadis ini sambung terus sampai Rasulullah SAW. Masalah antara saya, di atas saya sampai Imam Muslim mana? Nah, itu ada apa namanya? Ada sabatnya, ada daftarnya, sebagian sudah saya tulis di web. Ya nanti kalau perlu bisa saya saya sampaikan. Bisa saya sampaikan, saya tulis besok di sini. Sehingga silakan ditulis dari Bapak Ibu jalurnya, dari saya, dari guru saya sampai Imam Muslim sampai Rasulullah. Itu biar tahu. Ya, sekarang aja tahu insyaallah. La ilaha illallah. Ini ijazah dari guru saya. Ini yang satunya ya. Ini tanda tangan ijazahnya Syekh Nasir Al-Ajmi. Ini untuk saya Abu Hamzah Agus Hasan Basri.
Tapi yang saya muslim dulu mana? Yang saya muslim. Nah ini. Bismillah. Ini ijazah beliau kepada saya sampai saya muslim. Jadi bisa ditulis sekarang. Jadi beliau mengatakan, saya ini di rumah beliau. Jadi sudah saya ijazahkan kepada Syekh Abu Hamzah Agus Hasan Basri Al-Malanji Al-Indonesi, ya, bi Sahih Muslim, haitsu akhadtuhu min awwali ila akhiri an Syekh Al-Musnid Al-Mufassir Abdul Qayyum Ibnu Zainuddin Ar-Rahmani qala akhbarana Ahmad Al-Qurasi. Baik. Jadi saya terjemahkan. Ya, saya telah mengijazahkan kepada saudara Syekh Abu Hamzah Agus Hasan Basri dari Malang, Indonesia. Saya ijazahkan Sahih Muslim. Sahih Muslim, saya sudah mendengar awal Sahih Muslim dari beliau, lalu sisanya diijazahkan. Ya, saya ijazahkan Sahih Muslim, di mana saya mengambil Sahih Muslim dari awal sampai akhir lengkap. Beliau mengambil lengkap dari gurunya Syekh Musnid Mufassir ahli riwayat, ahli tafsir Abdul Qayyum bin Zainuddin Ar-Rahmani. Beliau mengatakan, ya, saya diberitahu oleh guru saya Ahmadullah Al-Qurasi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Nadir Husain Ad-Dahlawi, ya. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Syah Waliullah Dahlawi dari India. Ini zaman-zaman di mana seluruh dunia itu diwakili India saja. Tidak ada rawi semua di dunia putus, hanya di India. Itu pernah. Sekarang termasuk hidup kembali di dunia. Terus Syah Muhammad Ishaq Dahlawi, beliau mengatakan saya diberitahu oleh Syekh Abdul Aziz bin Waliullah Dahlawi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh ayah saya sebagian hadis Muslim. Lalu saya sempurnakan sisanya Sahih Muslim di atas para pengganti ayah saya. Kemudian beliau berkata, saya diberitahu oleh Abu Thahir Al-Qurani membaca sebagiannya dan ijazah sebagiannya. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Hasan Al-Ujaimi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Muhammad bin Ala An-Nabili. Secara sama saya mendengar untuk kebanyakan Sahih Muslim dan sisanya ijazah. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Salim bin Muhammad As-Sanhuri membaca sebagian dan ijazah sebagian. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Syekh Najm Al-Ghaiti. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Abu Nu'aim Ridwan Al-Uqbi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Abu Thahir Muhammad bin Quaik dan Muhammad bin Muhammad Ad-Dajwi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Abdurrahman bin Abdul Hadi Al-Maqdisi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Ahmad bin Abdul Daim Al-Maqdisi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Muhammad bin Sadaqah Al-Harrani. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Muhammad bin Fadl Al-Furawi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Abdul Ghafir Al-Farisi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Muhammad bin Isa Al-Juludi. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Ibrahim bin Muhammad ibn Sufyan. Beliau mengatakan saya diberitahu oleh Abul Husain Muslim ibn Hajjaj. Mendengar seluruhnya kecuali cuma 3 hadis yang ma'ruf di kalangan para ulama hadis, itu saja, semuanya saya dengarkan. Lalu untuk hadis yang tadi itu, ya, adalah dari Imam Muslim. Lalu Imam Muslim berkata saya diberitahu oleh Ubaidillah bin Abdul Karim Abu Zur'ah. Abu Zur'ah memberitahu pada saya bahwa beliau diberitahu oleh Ibnu Bukair. Ibnu Bukair berkata saya diberitahu oleh Yaqub bin Abdurrahman dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Dia berkata termasuk doa Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Catatannya, buktinya ada di Sahih Muslim. Nah, seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, ya, ini ilmu sanad Ahlussunnah wal Jamaah yang tetap hidup sampai hari ini. Nah, baik, silakan. Tadi ada yang bertanya apa? Sebelah Ustaz, kalau Ustaz bisa saya dengan sebut nama Syekh, boleh dong, boleh. Kita manggil Ustaz dengan Syekh juga, Ustaz. Izinkan Ustaz. Saya itu bahasa Arab. Ya biar lebih ada gitu, biar kelihatannya memang Syekh gitu. Waduh, ya. Saya itu kalau lagi berbahasa Arab nggak apa-apa.
Nah kalau bahasa Jawa niku kiai ya. Syekh itu kiai. Nggih. Baiklah Ustaz, sebagai permulaan saya hanya ingin sebagai mengingatkan kembali mungkin kalau Imam Ahmad itu gurunya Imam apa? Syekh siapa tadi? Abu Zur'ah. Zur'ah. Nah, Imam Ahmad sendiri bagaimana Ustaz? Mungkin saya pindah Ustaz, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik itu kebetulannya dalam hadis berapa hafalan yang dihafalkan oleh beliau imam itu Ustaz? nah. Imam Ahmad rahimahullah, gurunya Imam Abu Zur'ah juga hafal 700.000 hadis. Wow. Bahkan ada yang mengatakan hafal 1 juta hadis. Artinya bukan hanya begitu pula Imam Bukhari rahimahullah. Dan kitab Sahih Bukhari itu hanya dipilih yang sahih menurut beliau, sementara sahih-sahih lain masih banyak. Imam Bukhari pernah menyuruh istilahnya, dia punya kitab At-Tarikh Al-Kabir, sejarah yang besar. Itu tidak ada buku sejarah yang beliau tulis seperti itu. Sejarah dengan sanad. Imam Syafi'i rahimahullah juga ahli hadis, dia punya musnad Syafi'i, kumpulan hadis yang silsilah sampai Rasulullah SAW. Yang paling tinggi Imam Syafi'i punya sulasi. Jadi antara Imam Syafi'i sampai Rasul itu hanya butuh 3 perantara. Gurunya, lalu Rasul. Itu 3 orang. Kalau yang paling tinggi lagi Imam Malik. Imam Malik punya guru cuma 2 orang, punya perantara 2 orang. Imam Malik gurunya terus Rasul. Tinggi Imam Malik, ya. Nah zaman sekarang rahimahullah, jadi Imam Syafi'i ahli hadis, Imam Malik itu ahli hadis. Kitab paling sahih di dunia itu setelah Quran ya Imam Muwatta Malik. Karena waktu itu belum ada Sahih Bukhari. Satu-satunya kitab paling sahih nomor 1 di dunia setelah Quran Muwatta Malik. Dan Muwatta Malik sudah dihafal oleh Imam Syafi'i sebelum ketemu gurunya. Jadi ketika ngelamar, saya izin mau mondok, dia anak kecil masih kan. Imam Malik nggak begitu tertarik karena dia mengagungkan hadis. Hadis tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak ahli. Maka anak-anak secara umum tidak diterima kecuali ada bukti. Datang Imam Syafi'i rahimahullah nggak begitu tertarik. Begitu disuruh dites, kamu hafal, coba kamu hafalkan riwayat ini. Kitab Imam Malik Muwatta itu udah ngelontok. Sebelum datang itu sudah hafal di hadapan gurunya. Sudah bisa istilahnya setoran hafal, sudah membuktikan hafal. Jadi menakjubkan. Akhirnya diterima sebagai murid karena Imam Syafi'i orang melarat, tidak punya uang. Akhirnya deal-dealan, wahai Imam Malik, ya gimana saya nggak punya uang. Kalau sekarang kan subsidi silang ya. Masih bisa subsidi silang. Gak melarat, gak duwe, sing sugih lah melok bayari gitu. Itu bisa. Di zaman itu atau zaman sekarang juga bisa model ini. Dia Imam Malik, saya nggak bisa bayar bulanan, tapi saya siap untuk bekerja bantu Imam Malik, bantu ngajar tanpa dibayar. Jadi Imam Syafi'i bayar dengan ilmunya. Diterima sebagai santri karena harus hidup di sana, butuh biaya hidupnya. Dia nggak bayar apa-apa, tapi ikut ngajari murid-murid Imam Malik yang lain dan beliau tidak menerima bayaran. Itu sebagai bentuk bayarnya mondok zaman itu. Ya. Nah, itu ada mondok di Medina, waktu itu sudah ada mondok di Medina. Jadi seorang ulama membuka rumah, ada banyak murid, tempat nginep, ada perpustakaan, begitu modalnya. Dan Imam Malik termasuk ulama yang kaya dan dermawan. Ulama yang kaya, ulama dermawan, muridnya banyak yang ya istilahnya rendes lah, cari orang Jawa, okay? Nah, jadi Imam Syafi'i ahli hadis, Imam Malik ahli hadis. Bahkan sanad emas, sanad paling sahih ya sanadnya Imam Malik an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Itu kan Nafi' dari Malik, Nafi' Ibnu Umar lalu Rasulullah. Itu sunai. Kalau setelah itu tidak punya, Imam Syafi'i tidak punya sunai, Imam Bukhari tidak punya sunai. Karena sudah semakin jauh, semakin panjang jalur orang yang bisa menghubungkan dengan Rasulullah SAW. Baik. Selanjutnya Ustaz.
Ini ada pertanyaan sederhana tapi mungkin perlu dan orang ada yang bertanya tidak secara persis. Jadi saya sampaikan saja Ustaz, tolong jelaskan mengenai sanad matan, qawi, mutawil, ahad, sahih, dhaif dan maudhu. Niku satu kitab niku. Ya niku sak kitab niku kangge khataman mana niku. Khataman mana Ustaz ya? Jadi gini, coba perhatikan yang tadi itu. Ini ya. Ini namanya sanad. Perhatikan, jadi rentetan para perawi yang membawa berita ini namanya sanad. Jadi kalau transmisi itu mentransfer ya. Tapi ini orangnya. Jadi rentetan orang-orang yang membawa berita seperti yang tadi kita baca dari saya dari guru saya Muhammad Nasir Al-Ajmi, beliau dari gurunya saya Abdul Qayyum Zainuddin Rahmani, dari gurunya Ahmad Allah Qurasi dan seterusnya, sampai kemudian Imam Muslim ya, sampai Imam Muslim, dari Imam Muslim kemudian sampai sahabat Ibnu Umar, dari Ibnu Umar sampai Rasulullah. Ini namanya sanad. Jadi sampai di sini ini sanad hadis. Sanad hadis, rentetan para perawi yang membawa, yang menceritakan hadis. Lalu isinya, isi beritanya yang dimaksud ini kan diusung orang banyak. Yang diusung itu apa? Qala Rasulullah. Ya kana Rasulullah yad'u Allahumma inni a'udzubika terusnya. Maka ini disebut matan hadis. Ya. Kana min du'ai Rasulillah Allahumma inni a'udzubika, ini matan hadis. Itu isinya berita, isi pesannya. Namanya matan. Jadi ada matan, ada sanad. Lalu dilihat, ini kan berita, berarti berita tentang dari Rasulullah itu ada dua bagian. Semua berita kabar dari Rasul kepada kita itu ada dua bagian. Ada bagian isi, ada bagian orang yang menyampaikan. Kalau isinya benar dan yang menyampaikan benar, maka itu berita benar. Kalau isinya tidak benar atau perawinya tidak benar, maka berita tidak benar. Berita tidak benar itu disebut berita fasik. Orang tidak benar, orang fasik. Kalau beritanya fasik, fasik itu bertentangan dengan kebenaran yang ada di Quran, yang ada di ijma, ya maka berarti hadis tidak benar. Contoh hadis tidak benar itu tentang Ramadan. Man fariha bi qudumi Ramadan, man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang senang dengan kedatangan Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah dimakan api neraka. Itu matan hadis. Nah, dari sisi matan ini maknanya fasid, maknanya rusak. Masa cuma seneng langsung jamin masuk surga? Ini terlalu obral. Jadi aromanya bukan sabda Nabi. Terlalu over ini, yang seperti ini, tanda-tanda riwayat palsu itu amalannya sedikit, remeh, tapi pahalanya ya tadi itu segunung ya. Jadi langsung jaminan masuk surga. Itu dari sisi matan. Dari sisi sanad dicari-cari hadis ini termasuk tidak ada asal-usulnya, tapi sudah tersebar di khotib-khotib Jumat ketika mau menjelang Ramadan atau di SMS ya, itu rawahu SMS. Sahabat, ada lagi yang rawahu ibu-ibu itu kan, idza dakhala Ramadan fazidu fi nafaqatina, man zada nafaqa bi dukhuli Ramadan misalkan ya, falahu kada kada, atau oleh Rabi Maneh misalnya ya. Sapa sing nambahi blonjo lek mlebu Ramadan maka pahalanya begini-begini. Rawahu ibu-ibu itu. Ya, diriwayatkan ibu-ibu minta tambahan. Jadi itu biasanya ya gitu, dari hadis-hadis orang bikin. Jadi dilihat sanadnya ndak ada. Kitab mana ini? Ulama mana yang merekam ini sebagai sabda Nabi untuk diteliti? Tidak ada ya. Sudah, kalau tidak ada ya hadis batil.
Termasuk ada hadis yang sangat terkenal, selalu di SMS, ya. Siapa yang mengabarkan pertama kali tentang masuknya Ramadan dijamin surga. Jadi rebutan ngabarkan, wes poso, wes poso. Lalu kata Nabi bersabda, ini hadis palsu, tidak boleh, haram, tidak boleh. Jadi hadis itu sakral, tidak boleh. Rasulullah itu jadi agung kedudukannya. Berdusta kepada Rasul tidak sama dengan berdusta kepada selain Rasul. Jadi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, itu hadis mutawatir. Ya, itu hadis mutawatir. Nah, mutawatir itu apa? Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dalam setiap generasi. Generasi kan tadi ada generasi Abu Zur'ah, ada generasi Imam Malik, ya. Ada generasi Imam Nafi, ada generasi Imam Abdullah bin Umar, lalu Rasulullah. Ya. Kalau setiap generasinya ini yang meriwayatkan itu sejumlah besar, banyak orang, sebanyak dalam jumlah besar, ya, dari orang-orang yang memberitakan, yang mana sejumlah orang ini tidak sepakat menyampaikan, tapi berpencar-pencar, dan masing-masing itu adalah orang terpercaya, mustahil untuk dusta. Kalau setiap generasinya ini orang banyak, semuanya thiqah, mustahil dusta, sampai pencatat hadis, itu namanya mutawatir. Mutawatir itu pasti sahih, tidak ada mutawatir dhaif, itu tidak ada. Ya, ya. Yang ada lagi ya mutawatir maudhu ada, ya kan? Ini mutawatir maudhunya ini kan itu. Mutawatir kalau ini berita palsu itu ada, ya. Tapi kalau mutawatir dibagi menjadi sahih, menjadi hasan, menjadi dhaif, itu tidak ada. Menjadi dhaif, menjadi maudhu, itu tidak ada. Ini hadis mutawatir tapi maudhu itu tidak ada, ya. Namanya mutawatir itu sudah pasti sahih. Tapi kalau hadis itu sanadnya ketika pertama, di generasi pertama yang menyampaikan cuma 2 orang, 3 orang, generasi kedua 5 orang, 6 orang, generasi berikutnya baru banyak orang, itu masuk hadis ahad. Hadis yang diceritakan oleh satuan-satuan orang, kena dihitung siji, loro, cuma 1 rawi, 2 rawi di salah satu generasinya. Kalau orang ini thiqah, meskipun 1 orang tetap diterima, maka hadis sahih. Kalau ternyata hadisnya dia tidak kuat hafalannya, maka dia lemah, hadis dhaif. Kalau dia ternyata pendusta, maka dia hadis palsu. Jadi untuk menilai hadis sahih atau dhaif dilihat dari isinya, iya, matannya, iya. Matan perlu dikritik, ada 2 kriteria, dan sanad juga perlu dikritik, ada 3 kriteria yang kritikannya. Nah, itu kuliah singkat ibu-ibu, ya. Oh, jadi begitu, iya. Nah, ulama ketika bisa mengetahui ini fulan, di dalam riwayat ini ada namanya fulan, katakanlah ada namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini kok dhaif, kok tahu? Iya, karena ulama yang seperti Imam Abu Zur'ah, seperti Imam Abu Hatim ini kan tugas ulama ini meneliti semua rawi. Siapapun yang katanya mendengar hadis dari Nabi itu ditanya, "Saman punya hadis, coba terangkan kepada kami." "Ya, kami dari fulan. Yang pertama dicatat saja dulu. Kalau hadisnya sampai 100.000, kan ini bisa dilihat. Guru saya ini menghafal 100.000 atau nyatat 100.000. Ini bisa dipelajari, bisa di-ranking. Ini guru saya hafal apa enggak? Terpercaya apa enggak? Kalau makanya ada rawi itu periwayatannya banyak. Ada yang cuma meriwayatkan 1 hadis, 2 hadis. Saya hafal dari Nabi, tapi 2 hadis yang lain enggak punya. Nah, itu dibandingkan dengan rawi lain yang meriwayatkan berita yang sama. Sama enggak isi beritanya? Atau ada tambahan? Kalau ada tambahan kok berubah sudah ini. Ini fulan, ini para ulama hebat meriwayatkan hadis sama redaksinya. Ini 1 orang pendatang baru atau enggak banyak riwayatnya, tapi kok nyala, ya ini orang pertama kita sudah cukup dengan ini, yang kedua ini membuktikan orang ini dhaif. Orang ini nambah hadis. Kalau riwayatnya banyak, ini juga banyak riwayatnya, tapi selalu berseberangan, ada tambah, ada kurang, ada tambah, ada kurang dengan orang-orang yang sudah teruji hebatnya. Nah, berarti ini orang ini dhaif atau ringan hafalannya.
Nanti dirinci lagi, ini kalau meriwayatkan dari orang senegerinya akurat. Ini kalau meriwayatkan dari negeri orang lain banyak salah. Ini kalau dia nulis, dia kan punya tulisan. Kalau dia punya tulisannya kuat, itu ya bener. Tapi kalau dari hafalnya dia lemah. Terus ada tambah surat, tambah lama, tambah ada usia. Dulu kuat hafalannya, ketika sudah tua, umur 50 tahun, sudah rotok pikun. Rotok pikun itu mempengaruhi semua, jadi daya ingatannya itu berkurang, sampai hafalannya juga hilang. Hafalan rentetan orang bisa hilang. Kadang 2 hadis dianggap 1 hadis dibarengkan, digabung jadi 1. Nah ini bisa dicek semua. Itulah lahir namanya ada ilmu jarah wa ta'dil, ada ilmu rijal, ada ilmu ilal. Jadi ilmu itu banyak. Ilmu ilal khusus ilmu tentang penyakit hadis. Ilmu jarah wa ta'dil ini untuk menilai rawi. Ilmu rijal ini untuk sejarah biografi para rawi. Kemudian ada ilmu tahrij, ada ilmu banyak lagi. Itu ilmu kritikan hadis. Nah gitu kira-kira. Nah selanjutnya Ustaz, kalau ingin lebih jelasnya nanti kita belajar kitab tentang itu lupa buku ya. Apa? Ini sepintas saja mungkin Ustaz. Nah, baik Bapak Ustaz, selanjutnya pada usia sangat muda beliau para imam masa lalu telah begitu matang, bahkan ada jenderal berusia 17 tahun. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimana studi pendidikan kala itu? Ya, pendidikan kala itu seperti di zaman Nabi, zaman sahabat. Pendidikan pertama kali itu orang tua. Itu nomor 1. Belajar baca tulis itu tidak butuh madrasah. Baca tulis itu orang tua. Membaca Quran, menulis huruf hijaiyah Arab Quran, itu orang tua. Berhitung dasar itu orang tua. Keluarga. Lalu setelah orang tua, di kampung itu ada masjid, ada musola, ada juga guru-guru yang mengajar di situ. Ada juga orang yang membuka di rumahnya, namanya kutab. Kayak Imam Malik tadi itu kutab, bukan pesantren, bukan ma'had, bukan kutab. Itu istilah zaman dulu. Ya, ada kutab. Kutab itu biasanya tapi untuk ngajari baca tulis. Orang tua yang tidak bisa mengajarkan dititipkan di kutab. Semacam kalau di sini ya TK, ya, atau SD. TK, SD itu di kutab. Nah, kalau sudah di atasnya TK, SD itu masuk namanya majelis syuyukh. Mulai ada namanya sistem sorogan atau apa, pengajian-pengajian bisa di rumah, bisa di masjid, ya. Tapi yang hadir orang dewasa sama anak-anak pinter yang dibawa sama orang tuanya ke majelis. Jadi orang-orang tua hebat itu anaknya kan insya Allah juga akan hebat. Itu lebih dulu. Anak orang lain tidak boleh masuk, anaknya orang pinter boleh masuk. Kayak nanti akan kita pelajari ini Ibnu Abi Hatim. Ya ini menjadi ulama dunia ini, ya belajar dari ayahnya. Ini contoh anak lulusan ayahnya, Abdurrahman bin Abi Hatim. Ini tidak kalah dari ilmu ayahnya. Bahkan ilmunya Abu Zur'ah, ilmunya Abu Hatim dijadikan satu, dirangkum menjadi ilmunya. Yang meriwayatkan ini. Jadi yang meriwayatkan, kok bisa kita tahu akidahnya Abu Hatim, Abu Zur'ah, 3000 gurunya kok seperti ini? Karena ada yang meriwayatkan ke kita. Siapa? Anaknya, Abdurrahman bin Hatim. Meriwayatkan dan ditulis. Saya bertanya pada ayah saya tanya sama Abu Zur'ah. Jawabannya seragam, sama persis begini. Itu. Jadi kita tahu. Ya. Jadi belajar begitu, kemudian setelah setelah duduk di majelis, biasanya belajar baca, tulis di rumah sama hafalan di rumah. Kalau orang tuanya mampu, kalau nggak mampu ada namanya kutab. Belajar baca, tulis dan hafalan Quran. Quran itu materi awal, materi dasar hafal Quran itu. Ya, materi dasar hafal Quran para ulama. Setelah itu baru keluar mencari hadis. Setelah selesai di kotanya, dia akan keluar ke kota yang lain.
seperti cerita Abu Hatim, seperti cerita Abu Zur'ah. Dia akan keluar menuju pusat-pusat peradaban, pusat-pusat ilmu. Kemudian ditulis di mana saja, yang waktu itu belum ada jilid-jilid kayak kita yang rapi beginian, tebal-tebal kertasnya. Jadi kalau ulama dulu itu memang bawa gerobak, bawa delman, bawa cikar. Jadi kalau berangkat pulang itu bisa bawa cikar untuk bawa kitab ke rumah. Ya, jadi iya nggak kuat kalau hanya untuk dipikul. Baru di rumah itu ditata. Ya, seperti kita ngarang kitab lah. Mulai diklasifikasi, mulai masuk babak penyisihan, disisihkan, ini dipilah-pilah, dikelompok-kelompokkan, pengelompokan. Dikelompokkan, ini ulama mana, ulama fulan, disendirikan, ulama fulan disendirikan. Lalu yang sahih mana, yang dhaif mana, itu nanti ini bab apa, itu dipilah-pilah, baru mulai ditulis. Ingin nulis bab apa, dipilih dari riwayat yang ada itu. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini gini loh, barokah zaman, barokah waktu dan tantangan memang berbahaya. Jadi kalau zaman dulu itu orang, tapi kembali ke niatnya, orang kalau mau fokus itu punya waktu cukup. Tidak terlalu hiburan ada, nyanyian, biduan apa itu ada, pertunjukan ada, sama persis seperti sekarang kalau sampean ke suku pedalaman. Suku pedalaman sudahlah, tapi kan tetap ada budayanya, budaya tari, budaya pesta, budaya musik, mereka punya itu, semua punya, zaman dulu punya. Nah, hanya tinggal orang yang menggunakan akalnya dan hati nuraninya, agamanya nggak mau yang begitu-begitu. Dia ingin yang serius, yang manfaat. Makanya kayak tadi Abu Zur'ah, dia kecil sudah mateng, ya melalui didikan orang tuanya, kemudian juga melalui potensi yang dia gunakan, dia sudah mengerti ada nyanyian, nggak nanti merusak saya. Sama dengan anak sekarang, kok ada HP, dibelikan HP, nggak nanti merusak saya. Jadi itu kalau anak sudah mateng. Kalau nggak mateng, dibantu dengan peraturan. Kita di pesantren saja jangan bawa HP, ya banyak yang melanggar, ya banyak yang sengit-sengitan. Jangan keluar, ada yang bolos keluar, biasa ya seperti itu. Ada yang nurut, mudah untuk nurut, ada yang gablek. Nah, tapi yang jadi pasti yang nurut di mana-mana. Yang nurut itulah yang jadi. Dan alhamdulillah saya termasuk nurut sama guru saya, nurut sama orang tua saya. Termasuk saya ini belajar. Saya belajar dari orang tua saya itu apa? Saya belajar dari ayah ibu, itu belajar akhlak, belajar baca Al-Quran, belajar nulis, sama hijaiyah, sama belajar nulis surat. Saya bisa nulis cepat dan produktif, ya. Produktif itu kapan saja, di mana saja suruh nulis saya bisa. Nulis ini, nulis makalah ini yang bisa. Itu karena ada latihannya. Salah satu yang tidak terasa itu saya terbiasa dalam rumah tangga saya itu ketika saya mulai mondok. Sebelum ketika saya di rumah, saya masih madrasah di rumah. Kakak saya mondok. Itu ibu selalu nulis surat, tulisan surat. Mesti saya dipanggil. Saya itu marah dulu itu kan, suka entah main bola, main apa, tiba-tiba, Gus, sini. Ada apa ini? Tulisan surat nak. Kalau pas namanya anak-anak suka main sebenarnya berat, tapi nggak pernah kita bantah-bantah. Cuma yes, dengan berat tapi manut, ya. Dengan berat hati tapi manut, nulis surat sudah. Tulis nak, anakku Mujib sing tak tresnani tak apa gitu kan. Tolong nak jagon sholate, bahasa Jawa. Kadang ditulis pego, kadang ditulis Latin, lengkap sudah. Wes kirim. Kadang kirim pos, kadang kirim orang. Itu kalau ditumpuk surat ibu dengan kakak saya, surat menyurat itu, ya kalau dijilid satu jilid besar. Yang nulis anak-anaknya. Ada saya. Ketika saya yang mondok, yang nulis adik saya.
Surat saya dengan ibu juga gitu, selorokan itu full, yes. Pokoknya kalau di-read 1 jilid, wah, masya Allah luar biasa. Ternyata itu latihan nulis juga itu. Secara tidak langsung kita terbiasa nulis, tidak berat. Nulis itu, ya kalau orang suka makan, nulis seperti makan gitu lah. Orang yang suka makan tapi ya, duduk segera kalau makan ya. Orang yang suka makan itu, saya nulis kayak itu. Ternyata ada pengaruhnya. Anak saya, kalau saya, misalkan Aisyah kan, nah ini yang baru keluar dari percetakan. Al-Um, baru Ramadan bulan Tarbiyah. Di sini kebetulan ya, saya tadi nggak sengaja bawa karena ingin melihat. Di sini ada tulisan habis gelap terbitlah terang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman. Ini tulisannya Aisyah. Tulisan Aisyah putri saya. Dia di SMP Alum. Kelas 2. Di SMP Alum kelas 2. Nanti bisa dibacalah. Ya ada hal yang saya tidak tahu namanya dunia anak. Saya baru tahu itu ketika membaca ini. Jadi anak saya di sini intinya itu habis gelap terbitlah terang. Itu menyesali masa-masa lalunya yang tidak produktif, larut dalam ada game yang di HP, di notebook, ya karena ketularan temannya di sekolah dan sering rajin ke sekolah, pagi udah ke sekolah. Di sini baru cerita kalau di sekolah punya geng, punya teman, saling tukar file, itu. Nah dia menyesali itu semuanya. Dan baru cerita sama ibunya. Ternyata itu kelas SD, kelas 4 sampai kelas 5, 2 tahun ini. 4, 5 ini rawan. 4, 5 ini rawan. Gitu kan? Ini perlu hati-hati. Anak ketika masih kecil sama orang tua terus. Kelas 4, 5 ini sudah muar, kan ya, sudah lepas dari kita. Nah disinilah kalau kurang pengawasan itu rawan. Nah alhamdulillah kelas 6 dia bisa sadar. Akhirnya ya sudah dia cerita banyak di sini. Lalu di akhir dia menasihati orang tua. Dia menasihati para orang tua dan menasihati anak. Dan ini asli, tidak banyak saya edit. Asli tulisan dia, termasuk bahasa dia. Nah ini sebagai contoh, ternyata kalau istilahnya kalau dididik itu ya itu sangat bermanfaat. Dididik hafal Quran kecil. Sekarang dia ya mohon doanya sedang menghafalkan kitab. Sudah khatam kitab Nawaqid Iman. Sekarang menghafalkan usul salasah atau apa. Pokoknya insya Allah Syawal ini mudah-mudahan hafal 4 kitab. Itu mulai belajar hafalan kitab. Jadi teorinya ulama itu dibukukan metodenya dan kita ngikuti. Ternyata betul memang bisa. Anak-anak itu hafal kitab ini kita hafal. Karena ada metodenya. Kita kan nggak pernah hafal, pertama bingung coba caranya kan. Caranya bingung gitu kan. Oh mana tambah males, tambah nggak hafal belas. Nah ini sekedar contoh, metodenya seperti itu dan berkesinambungan. Sudah jam 10, masih bisa dilanjutkan, Ustaz? Insya Allah besok. Insya Allah besok langsung kita ngaji yang isinya, yang matan. Nah dari tadi itu kan kita 2 hari ini belajar tentang sanadnya, kita dari mana. Nah lalu matannya di halaman Aqidatul Raziyain, ini matan, mulai inilah yang akan kita bahas. Ya di halaman 21 ada terjemahannya di halaman 27. Ya silakan, insya Allah mudahlah. Tapi ini yang perlu mudzakarah. Nah begini ini biasanya dihafalkan. Sama ada ini termasuk matan bisa dihafalkan sehingga dia kalau menyebut saya ahlus sunnah, apa ahlus sunnah, dia sudah ngewes, itu loh ahlus sunnah, kan itu lah. Jadi bukan kamu saya ahlus sunnah, apa ahlus sunnah, apa ya. Jadi kalau orang yang hafal matannya, ya enak saja mah, nggak banyak, tapi sudah mewakili semua. Syarah itu nomor 2, syarah itu yang penting matan itu hafal. Ya baik, Bapak-Bapak sekalian rahmatullah, demikian kajian kita yang hari kedua ini kayaknya semakin semangat dengan tambahan
penasaran kita, keikhlasan kita. Apalagi ibu-ibu juga sudah melihat abang hijaunya sudah ya, sudah melihat hitam merah putihnya kemarin di sing jenenge kuning jenenge ya, minta maaf tapi Pak Anto sudah membayar, masya Allah, jazakallah khairan, diuji sama Allah sampai keringetan tadi, keringet yang berpahala ini ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang cinta ilmu, cinta ulama, diberi barokahnya ilmu dan amalnya diterima, dijaga dari segala fitnah yang membuat rusak agama, akhlak, dunia akhirat. Allahumma amin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.